Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 22 September 2023. Salam damai sejahtera dan sukacita bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kasih dan setiamu terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Kami rindu perjalanan hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah sehingga firman-Mu akan terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Suatu ketika, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Mendengar itu, menyalalah murka Tuhan. Lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi perkemahan. Bangsa itu pun berteriak kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, lalu padamlah api itu. Itulah sebabnya orang menamai tempat itu Tabera, karena api Tuhan telah menyala di antara mereka. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging, dan orang Israel pun menangis serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari ke sana kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lesung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Ketika embun turun di perkemahan pada waktu malam, turunlah juga manna di situ. Amin. Tema kita ialah bersungut-sungut, mak nuku-nuku. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pastilah sangat melelahkan. Dengan demikian pasti mempengaruhi mental mereka. Emosi kadang tidak terkontrol, walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus. Sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Saudara-saudara, hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa, apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Manna dari Tuhan sudah dianggap membosankan, lalu dibanding-bandingkan dengan makanan budak di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan manna untuk dimakan, mereka semua senang. Tuhan sangat memerhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktunya. Namun, setelah berlangsung beberapa lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan, sang pemberi manna itu. Akibat dari sungut-sungut itu, Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkannyalah api yang merajalela di sekitar tempat perkemahan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang, karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, keluhan tidak bisa diselesaikan
hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara, ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu, mari menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup dalam pengharapan. Yesaya pasal 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hiduplah dalam kasih karunia Allah, bukan dengan bersungut-sungut, tetapi jalanilah proses kehidupan di dalam Tuhan, dan yakinlah bahwa Dia akan terus memberi kekuatan kepada kita dan menambah semangat kepada kita menjalani hidup setiap hari dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Oleh kebenaran firman-Mu kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mampukan kami menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Mu dan terus hidup dalam pengharapan, sehingga apapun realitas hidup yang harus kami jumpai, kami tetap memiliki semangat iman bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kami, menopang dan memberkati kami. Diberkatilah kami semua dalam setiap tanggung jawab dan peran kami, di dalam kehidupan keluarga, di tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat, juga dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan, dan tetap hidup dalam pengharapan hanya kepada Kristus. Kami percaya kasih Tuhan akan terus menopang, menuntun dan memelihara anak-anak kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, bahkan mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Disempurnakanlah sukacita bagi saudara-saudara kami yang menikmati kasih Tuhan dalam ulang tahun, baik atas pertambahan usia, atas usia perkawinan, bahkan juga dalam kesuksesan keberhasilan yang boleh diraih. Kasih Tuhan akan terus menopang setiap sahabat renungan harian di mana saja berada. Dan Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami, memelihara kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini, menopang para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami pun menikmati suasana yang kondusif dimanapun Tuhan mengutus kami. Kasih Tuhan akan terus memampukan gereja Tuhan untuk terus menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dan kiranya dalam kehadiran kami, di mana Tuhan mengutus kami diberkati dan menjadi berkat. Ya Tuhan, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kami percaya Engkau setia menopang kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.